Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Di dalam dunia solo leveling, hunter adalah pekerjaan yang penuh akan resiko. Mereka berjuang menghadapi monster mengerikan di dalam dungeon, menjadi alat politik untuk berperang, serta mempertaruhkan nyawa demi uang, kehormatan, ataupun sekedar ingin bertahan hidup. Sebab itulah tak sedikit para hunter yang kembali dalam keadaan utuh. Banyak dari mereka yang berakhir dengan kematian, ada yang mati karena meremehkan lawan, ada yang gugur ketika menjalankan misi, ada yang dikhianati oleh rekan satu tim, dan ada pula yang bernasib sial karena harus melawan musuh yang sangat kuat. Dan sekarang, terlepas dari endingnya yang cukup kontradiktif, kita pun akan mengulas momen kematian para hunter di solo leveling. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Eun-seok. Dijelaskan dalam ceritanya, Eun-seok merupakan hunter rank S dari Korea yang berkawan baik dengan Min Byung-gyu dan Baek Yun-ho. Cerita kematiannya dimulai ketika dungeon break terjadi di Pulau Jeju, di mana saat itu segerombolan monster semut keluar dari gerbang dungeon dan langsung menginvasi tempat tersebut. Kemunculan para monster semut ini seakan menjadi teror bagi hunter Korea. Terbukti mau berapa kali mereka melakukan aksi penyerangan, semuanya berakhir sia-sia. Hingga setelah 2 kali gagal merebut kembali Pulau Jeju, tibalah pada misi penyerangan yang ketiga. Pada misi ini, Eun-seok ikut terlibat bersama Min Byung-gyu, Baek Yun-ho, Choi Jong-in, dan para hunter lain. Dengan mengandalkan kemampuan sihir petirnya, di sana Eun-seok mampu membunuh beberapa kawanan monster semut. Bahkan tak hanya itu, sesekali dia juga mampu menyelamatkan para hunter lain yang tengah terpojok. Namun ironisnya, keadaan menjadi sangat sulit ketika monster semut semakin banyak. Melalui evolusinya yang sangat cepat, mereka mampu menyudutkan semua hunter, termasuk Eun-seok yang saat itu berada di garda terdepan harus tewas mengenaskan di depan rekan-rekannya sendiri. Kematian yang menimpa Eun-seok ini tentu memberi dampak besar bagi semua warga Korea, terutama sahabatnya yaitu Min Byung-gyu yang langsung mengalami rasa trauma mendalam, dan juga pihak asosiasi yang langsung menutup misi penyerangan ke Pulau Jeju. Lizard Squad. Dikatakan Lizard merupakan sebutan bagi hunter yang menyalahgunakan kekuatan untuk melakukan kejahatan di dalam dungeon. Contoh hunter yang dilabeli sebagai Lizard bisa dilihat dari kelompok yang dipimpin oleh Hwang Dong-suk. Mereka adalah kelompok kecil yang terdiri dari para hunter rank C dengan tujuan untuk menjebak dan menjarah para hunter pemula. Akan tetapi, aksi yang sering mereka lakukan ini harus berakhir ketika Hwang Dong-suk berniat menjebak Jinwoo. Saat itu Jinwoo yang mengetahui perlakuan busuk mereka langsung menunjukkan amarah yang sangat besar. Satu persatu dia pun membunuh kelompok jahat ini, entah itu dengan menusuk lehernya, mengoyak-ngoyak perutnya, meracun organ dalamnya, dan yang paling sadis yaitu memenggal kepala pemimpinnya Hwang Dong-suk. Kang Tae-sik. Sebagai tim pengawas asosiasi hunter, Tae-sik dibekali kemampuan yang cukup hebat, di mana dia memiliki keterampilan seorang assassin yang bisa membunuh secara diam-diam. Karena itulah dengan pribadinya yang psikopat, Tae-sik mendapat banyak kepercayaan dari orang-orang pendendam, seperti yang terjadi ketika dia dibayar oleh saudagar kaya untuk membunuh para napi yang telah melenyapkan nyawa anaknya. Walau saat itu Tae-sik berhasil menjalankan misi ini, tapi dia harus menghadapi satu masalah besar. Itu adalah Jinwoo dan kawan-kawan yang secara tidak sengaja melihat aksi pembunuhannya di dalam dungeon. Akibat dari hal itu, pertarungan di antara mereka pun tak dapat terhindarkan. Dengan menggunakan teknik stealth disertai kecepatannya yang luar biasa, saat itu Tae-sik mampu membuat Jinwoo bersama yang lain kewalahan. Meskipun pada akhirnya ketika Jinwoo mengaktifkan skill intimidasi, Kang Tae-sik harus tewas mengenaskan dengan cara ditusuk oleh sebuah belati beracun. Kim Chul. Memiliki badan tinggi dan wajah yang sinis, Kim Chul adalah hunter rank A dengan tipe tank yang selalu menunjukkan sikap arogan.
Arogansi yang dimilikinya tergambar jelas ketika Kim Chul menjadi pemimpin penyerangan di dalam Gerbang Merah. Di sana dengan sangat sombong, Kim Chul membagi kelompok yang terdiri dari hunter kuat dan hunter lemah. Yang kuat masuk ke dalam kelompoknya, sedangkan yang lemah masuk ke dalam kelompok Jinwoo. Dan ironisnya, ketika semua kelompok yang dipimpinnya tewas, Kim Chul malah melempar semua kesalahan pada kelompok Jinwoo. Bahkan tak hanya itu, dia juga berniat ingin menghabisi mereka semua karena dianggap sebagai penyebab kematian kelompoknya. Itulah kenapa di akhir hidupnya Kim Chul harus menerima karma yang sangat buruk. Dia yang saat itu hendak menyerang Jinwoo dengan penuh amarah justru malah terbunuh oleh tentara bayangan milik Jinwoo yaitu Igris. Apalagi setelahnya, Kim Chul juga dijadikan sebagai tentara bayangan dengan nama Iron, yang mana dari sanalah dia bukan lagi dikenal sebagai sosok yang arogan, melainkan sosok yang setia melayani Sung Jinwoo. Min Byung-gyu. Sepeninggal sahabatnya yaitu Eun Sok, Byung-gyu dilanda rasa traumatis yang begitu dalam. Bahkan saking dalamnya, dia sampai memutuskan pensiun dari dunia hunter. Akan tetapi, keputusannya untuk pensiun seketika berubah pada saat misi penyerangan keempat di Pulau Jeju dilakukan. Saat itu Byung-gyu menaruh sedikit harapan untuk bisa membalas kematian Eun Sok. Hal itu dikarenakan misinya kali ini melibatkan banyak sekali hunter rank S termasuk bantuan dari negara Jepang. Terbukti ketika misi berlangsung, Byung-gyu bersama mereka semua sanggup memusnahkan sebagian monster semut di Pulau Jeju. Dan lewat kerjasamanya yang apik di antara hunter rank S Korea, mereka pun berhasil membunuh sosok yang dianggap bosnya yaitu Ratu Semut. Namun siapa sangka kematian sang ratu bukanlah akhir dari misi ini, melainkan itu adalah awal pertempuran berdarah di Pulau Jeju. Karena pada saat itu, sang ratu telah melahirkan seorang raja dengan kekuatan luar biasa. Hal itu tercermin dari bagaimana sosok raja ini mampu mengalahkan semua hunter rank S dengan sangat mudah. Dari sanalah Byung-gyu selaku healer menunjukkan usahanya yang keras sebagai jantung pertahanan. Dengan menggunakan kemampuan penyamaran, dia pun terus bersembunyi sembari menyembuhkan rekan-rekannya agar bisa tetap bertarung. Hingga di saat Raja Semut menyadari hal itu, nasib tragis menghampiri Byung-gyu. Dia yang tengah fokus menyembuhkan rekannya saat itu harus mendapat tusukan di perut hingga membuatnya meregang nyawa. Kemudian setelah kematiannya, mayat Byung-gyu dihidupkan kembali oleh Jinwoo sebagai tentara bayangan. Hal itu dilakukan agar Byung-gyu bisa menyelamatkan nyawa Chahae-in dengan menggunakan teknik penyembuhnya yang sangat hebat. Dan setelah Chahae-in berhasil selamat, Jinwoo lalu mengakhiri ekstraksi bayangan Min Byung-gyu. Dia memutuskannya berdasarkan permintaan Baek Yun-ho yang ingin membuat nyawa Byung-gyu bisa beristirahat dengan tenang. Hunter rank S dari Jepang. Sama seperti Byung-gyu, momen kematian para hunter rank S dari Jepang ini terjadi ketika mereka membantu Korea dalam misi penyerangan keempat di Pulau Jeju. Tujuan hunter Jepang memberi bantuan sebenarnya adalah untuk menaikkan nama dari pemimpin guildnya yaitu Goto Ryuji, di mana mereka ingin membuat nama Goto tersohor agar bisa membuatnya tergabung ke dalam jajaran hunter tingkat nasional. Namun naas, tujuan para hunter Jepang yang terkesan licik ini seketika harus sirna. Saat itu di hadapan Raja Semut yang terlampau sangat kuat, sebagian besar dari mereka dibantai habis tanpa rasa ampun. Bahkan sekelas Goto yang digadang-gadang sebagai hunter terkuat di negaranya justru ikut tewas dipenggal tanpa bisa memberi perlawanan. Akibat dari kejadian tersebut, kekuatan tempur yang dimiliki negara Jepang seketika menurun drastis. Hal itu dikarenakan dari 10 hunter rank S yang mengikuti misi ke Pulau Jeju, hanya 3 hunter saja yang berhasil selamat. Yuri Orlov. Hunter rank S dari Rusia ini dikenal sebagai sosok yang mata duitan, di mana dia selalu meminta harga yang fantastis pada siapapun yang ingin menggunakan jasa kekuatannya. Momen kematiannya terjadi ketika Yuri menyanggupi tawaran dari Jepang untuk memblokir sebuah gerbang raksasa. Saat itu Yuri terlihat percaya diri dengan kemampuannya yang bisa menciptakan sihir penghalang. Bahkan berbekal 200.000 ton batu kristal mana, dia pun sangat yakin bahwa dirinya bisa menahan gerbang selama mungkin. Namun sayang, nasib sial menghampirinya tatkala Yuri tahu bahwa monster yang berada di dalam gerbang adalah para raksasa, yang mana para raksasa ini merupakan prajurit monster milik salah satu monark bernama Legia.
Akibat dari hal itu, lantas membuat sihir penghalang yang telah diciptakan Yuri seketika terbuka. Terlebih setelahnya, para raksasa pun keluar dari gerbang dan langsung membunuh Yuri tanpa rasa ampun. Atas insiden ini, Jepang kemudian berada dalam ancaman yang sangat besar karena memang selepas Yuri tewas, para raksasa melanjutkan aksinya dengan menyerang segala sesuatu di sana. Entah itu membunuh para manusia, melahap mereka, ataupun menghancurkan gedung-gedung di sekitar. Huang Dongsu. Sama seperti adiknya, Huang Dongsu adalah hunter yang sangat egois dan kejam. Hal itu dibuktikan dari bagaimana dia rela mengkhianati Korea demi mendapat keuntungan lebih di Amerika. Sikapnya yang penuh keegoisan ini juga bisa dilihat pada beberapa kesempatan lain. Contohnya ketika dia bersikeras menuduh Jinwoo sebagai pembunuh adiknya tanpa bukti apapun. Bahkan demi membenarkan tuduhannya itu, dia sampai tega menyiksa rekan terdekat Jinwoo yaitu Jinho agar bisa mengaku. Kelakuan buruk dan kejinya inilah yang membuat nyawa Dongsu tak bisa diselamatkan. Akibat tindakannya yang semena-mena pada Jinho, dia pun harus terlibat pada pertarungan singkat melawan Jinwoo. Dan dalam pertarungannya, Dongsu tak bisa berbuat apa-apa. Dia yang saat itu dihadapkan pada kemurkaan Jinwoo mampu dikalahkan melalui dua serangan. Pertama yaitu dengan diberi satu pukulan biasa yang membuatnya terhempas sangat jauh, dan kedua yaitu dengan disungkurkan ke tanah yang membuatnya langsung kritis dan berlumuran darah. Hingga tak lama setelahnya, di saat Jinwoo berhasil mengalahkan Thomas Andre, Dongsu yang sekarat lalu dibunuh tanpa ragu. Yang mana dari sanalah mayat Dongsu pun dijadikan prajurit bayangan oleh Jinwoo dengan diberi nama Greed yang berarti ketamakan. Christopher Reid. Sebagai salah satu wadah rulers, Chris tentunya memiliki kekuatan yang luar biasa, di mana dia berhasil menjadi hunter terkuat nomor 3 di dunia di bawah Liu Zigang dan Thomas Andre. Namun sayang, kekuatan besar yang dimiliki Chris justru malah membawa petaka besar baginya, karena pada saat itu dia yang memiliki kekuatan rulers harus menjadi target incaran dari bangsa monark. Dan benar saja, pada suatu malam Chris didatangi oleh 3 monark kuat yaitu Tarnak, Rakan, dan Queresha. Mendapati hal itu, Chris segera mengerahkan semua kekuatan dengan berubah ke dalam wujud manifestasi spiritual, dan dengan wujudnya yang besar ini, tanpa ragu dia lalu melepaskan serangan api berkobar yang sangat dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya, itu sudah lebih dari cukup untuk bisa membakar habis bangunan-bangunan di sekitar. Akan tetapi, dikarenakan saat itu lawan yang dihadapinya adalah 3 monark sekaligus, usaha yang dilakukan Chris berakhir sia-sia. Terbukti pada esok harinya telah ditemukan jasad Christopher Reid yang kondisi tubuhnya tampak hangus terbakar dan termutilasi. Go Gun-hye. Sama seperti Christopher, Go Gun-hye adalah salah satu wadah rulers, di mana dia yang menjabat sebagai ketua Asosiasi Hunter Korea juga menjadi target sasaran bangsa monark. Maka dari itu, kematian yang dialami Go Gun-hye bukan karena menjalankan misi, melainkan karena pertarungannya melawan bangsa monark, khususnya Frost Monarch bernama Silad yang saat itu mendatanginya di markas Asosiasi Hunter. Sebelum pertarungan dimulai, Silad meminta Go Gun-hye untuk mengerahkan semua kekuatan rulers. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa bertarung seimbang melawan Fragment of Luminosity. Dari sanalah, setelah Go Gun-hye melepaskan kekuatan rulersnya, pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Baik itu Go Gun-hye maupun Silad, keduanya silih melancarkan serangan andalannya masing-masing. Go Gun-hye dengan serangan pukulannya yang sangat luar biasa, sedangkan Silad dengan kemampuan sihir esnya yang sangat merusak. Hingga pada akhirnya, dikarenakan usia Go Gun-hye sudah tua, tubuhnya kini sudah tidak sanggup lagi menahan kekuatan rulers. Akibatnya, dia yang saat itu menjadi lengah harus mendapat tusukan fatal dari Silad menggunakan tombak es miliknya. Akan tetapi, luka fatal yang diterimanya ini tidak membuat Go Gun-hye langsung tumbang. Dengan mengerahkan sisa-sisa tenaganya, dia pun berhasil menghancurkan dinding dimensi yang mengurungnya dari dunia luar. Alhasil berkat itulah Jinwoo mampu muncul di medan pertarungan dan langsung menyergap Silad. Namun sayangnya saat itu Silad berhasil pergi melarikan diri. Begitu juga dengan Go Gun-hye, dia yang dalam kondisi sekarat, nyawanya sudah tidak bisa ditolong lagi.
Jonas. Sayangnya, sebagai salah satu wadah rulers, Jonas sama sekali belum pernah menunjukkan apapun di dalam cerita, entah itu kekuatan, keseharian, ataupun wujud manifestasinya. Namun meski begitu, banyak orang menyebut bahwa Jonas memiliki kekuatan yang sangat hebat. Hal itu tercermin dari statusnya sebagai hunter terkuat di negara Brazil dan juga hunter terkuat nomor 6 di dunia. Kekuatan besar yang dimilikinya ini lantas membuat Jonas termasuk ke dalam daftar target yang diburu bangsa monark. Terbukti bersamaan dengan waktu kematian Go Gun-hye, dia pun dikabarkan meninggal tanpa tahu bagaimana kejadiannya. Sung Il-hwan. Bisa dibilang kematian Sung Il-hwan adalah momen yang paling mengundang rasa pilu. Bagaimana tidak, dia yang sudah lama tidak bertemu anaknya yaitu Jinwoo harus meregang nyawa sesaat mereka bertemu kembali. Kisah kematiannya dimulai ketika Il-hwan diberi kekuatan besar oleh bangsa rulers, yang mana sebagai ganti dari pemberiannya, dia pun diberi tugas untuk mengawasi keberpihakan Shadow Monarch alias anaknya sendiri. Dari sanalah di balik bayang-bayang, Il-hwan terus membuntuti Jinwoo untuk mencari tahu keberpihakannya. Sampai pada satu titik, Il-hwan mengetahui satu hal, bahwa yang pasti Jinwoo tidak berpihak pada bangsa monark. Hal itu pun dibuktikan dari bagaimana dia melihat sang anak bertarung melawan 3 monark yaitu Rakan, Silla, dan Kweresha. Atas bukti kuat itulah Il-hwan merasa lega dan memutuskan untuk berada di sisi Jinwoo. Dia yang saat itu melihat anaknya tengah membeku langsung turun ke medan tempur untuk melawan 2 monark tersisa yaitu Silla dan Rakan. Layaknya seorang ayah, di sana Il-hwan tanpa ragu mengerahkan seluruh potensi kekuatan. Dengan mengandalkan 2 buah belati dan kemampuan fisiknya yang hebat, dia pun mampu memberi perlawanan yang sangat sengit. Entah itu dengan melancarkan aksi sayatan cepat dan tendangan keras kepada Silla, ataupun melancarkan aksi tusukan terarah dan pukulan keras kepada Rakan. Namun sayangnya, di saat Silla mengerahkan seluruh kekuatan, Il-hwan menjadi tidak berdaya, di mana dia terus-menerus mendapat gempuran serangan yang membuatnya pun harus mendapat luka sangat dalam. Beruntung di tengah kondisi tersebut, Jinwoo berhasil bangkit dengan kekuatan penuh Shadow Monarch. Melihatnya, Il-hwan lalu pergi dari medan pertarungan karena merasa tugasnya sebagai ayah dan tugasnya sebagai wadah rulers telah dia laksanakan. Akan tetapi, ironisnya, luka dalam yang diterima Il-hwan saat itu justru menghantarkannya pada kematian. Akibat tubuhnya tidak sanggup lagi menahan kekuatan rulers, dia pun hanya bisa pasrah pada takdir kematiannya. Dan sebelum kematiannya tiba, Il-hwan didatangi Jinwoo yang berhasil memenangkan pertarungan. Dengan penuh kerinduan, di sana Jinwoo lalu bertanya pada ayahnya tentang alasan kenapa pergi meninggalkan keluarga tanpa meninggalkan pesan. Mendengar pertanyaan tersebut, Il-hwan tak dapat lagi membendung air matanya. Dengan tubuh yang tertatih-tatih, dia pun segera memeluk Jinwoo dan menyampaikan semuanya, termasuk tubuhnya saat ini yang akan menghilang setelah menggunakan kekuatan ruler secara berlebih. Mendapati kematian sang ayah di pelukannya lantas membuat Jinwoo sangat terpukul. Di bawah derasnya air hujan pertanda kematian, Jinwoo pun berjanji akan membasmi semua musuh yang telah membuat ayah dan dirinya menderita. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.